Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar-kabar adik pramuka semua? Baik-baik saja kah? Alhamdulillah. Mudah-mudahan adik-adik semua sehat walafiat. Sebelumnya dari kakak, salam pramuka. Salam. Baik adik-adik, dalam pertemuan kali ini kakak akan membahas tentang pramuka penggalang. Ya, tentunya dengan kakak sendiri, yaitu Kak Lili Sapari. Ya, baik adik-adik. Dalam pertemuan kali ini, kakak akan sedikit banyak menyampaikan tentang pramuka penggalang. Namun sebelumnya, mari kita sama berdoa. Berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik adik-adik, kita lanjut. Pramuka penggalang. Apa itu pramuka penggalang? Pramuka penggalang, ya, kita maknai dari kata penggalang, diambil dari romantika perjuangan bangsa, yaitu pada tahun 1928, di mana terjadi peristiwa yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia, yakni Sumpah Pemuda. Kapan Sumpah Pemuda terjadi? Pada tanggal 28 Oktober 1928, di mana para pemuda seluruh Indonesia berikrar bertumpah darah yang satu, berbangsa yang satu, dan berbahasa yang satu, yaitu Indonesia. Dari peristiwa itulah bangsa Indonesia mulai menggalang persatuan dan kesatuan dalam berjuang melawan penjajah. Sebelum peristiwa Sumpah Pemuda, di mana kita ketahui adalah bangsa Indonesia dalam berjuang menumpas penjajahan itu masing-masing tidak ada persatuan dan kesatuan. Kurangnya persatuan dan kesatuan. Dan setelah terjadi peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, bangsa Indonesia mulai sadar bahwa kita satu darah atau satu tumpah darah, satu bangsa, satu bahasa, itu bahasa Indonesia. Makanya kita harus bersatu menggalang persatuan dan kesatuan dalam lawan penjajahan yang ada di Indonesia. Maka dari itulah di tanggal 28 Oktober dijadikan Hari Penggalang. Ya, jadi Hari Pramuka Penggalang itu didasari dari peristiwa Sumpah Pemuda. Adik-adik ke depan kalau menjadi pramuka penggalang, kapan Hari Pramuka Penggalang itu? Ya, 28 Oktober. Ya, adik-adik. Kita lanjut. Nah, setelah kalian tahu romantika atau sejarah dari kata pramuka penggalang atau penggalang itu sendiri, kalian harus tahu batasan usia atau usia berapa saja sih yang termasuk pramuka penggalang. Nah, kakak sampaikan di sini, rentang usia pramuka penggalang adalah dari 11 sampai dengan 15 tahun, di mana mereka atau adik-adik akan tergabung dalam sebuah regu. Ya, regu. Pernah ingat ya nama regu? Yang terdiri dari 6 sampai 8 anggota dalam setiap regunya. Dan dipimpin oleh seorang pemimpin regu. Nah, siapa yang ingin menjadi pemimpin? Nah, belajarlah dari dasar menjadi seorang pemimpin. Dari pertama itu jadi pemimpin regu dulu. Insya Allah nanti kalian berhasil menjadi pemimpin-pemimpin yang dapat memimpin suatu organisasi, bahkan mungkin menjadi pemimpin negara, yaitu menjadi seorang presiden. Kita lanjut adik-adik. Nah, nama-nama regu pramuka penggalang. Ya, nama-nama regu pramuka penggalang ini kakak sampaikan. Ini nama-nama hewan, ya. Ada ini nama-nama bunga. Nah, nama-nama hewan ini adalah nama-nama regu bagi pramuka penggalang putra. Ada komodo, gajah, kanguru, garuda, singa, naga, raja wali, ya. Singa lagi, Scorpio, harimau. Ya, ini adalah nama-nama, ada contoh ya, contoh beberapa nama regu untuk pramuka penggalang putra. Masih banyak ya. Ada semut gitu kan. Banyak lah, masih banyak lagi. Nah, ini kalau yang bunga, ini adalah mawar, kapas, teratai, ya, anggrek. Ya. Ini adalah salah satu atau beberapa contoh
nama-nama regu dari atau untuk pramuka penggalang putri. Ayo, siapa yang suka nanti silakan membentuk regu. Katakan kalian bergabung dalam regu apa, misalkan putra. Kak, saya ingin bergabung dalam regu Garuda, silahkan. Ya, 6 sampai 8 orang. Kak, saya regu semut. Ya. Kak, saya harimau, silakan. Nah, adapun putri, Kak, aku ingin satu regunya, nama regu kami adalah regu teratai, silakan. Oh, Kak, anggrek, silakan. Kak, rafflesia, Kak, bunga bangkai, gitu kan. Silakan. Adik-adik bergabung dalam satu regu, ya, ada 6 sampai 8 orang ya adik-adik ya, menjadi regu ya dalam satuan putra maupun putri ini. Ya adik-adik, ini adalah contoh-contoh dari nama-nama regu. Ya masih banyak nama-nama regu, masih banyak gambar-gambarnya. Kakak tampilkan hanya beberapa saja. Baik adik-adik, kita lanjut. Nah, tingkatan pramuka penggalang. Ada berapa tingkat sih di pramuka penggalang itu? Nah, kita lihat yang pertama saja dulu ya. Nah, ini pramuka atau tingkat pramuka penggalang yaitu pertama tingkat ramu. Pernah lihat ini? Nah, tanda ini kalau kalian mendapatkan ini itu disimpan di bahu tangan ya sebelah kiri ya. Kalau yang sebelah kanan kan ada gambar Jawa Barat ya, bed daerah dan juga Warcap Kota Bekasi ya sebelah kanan atau Kota Bekasi itu bed papir cabang. Nah, dilanjut. Yang kedua, setelah adik-adik selesai menjadi penggalang ramu, mengisi SKU, ya, naik ke jenjang berikutnya yaitu penggalang rakit. Setelah penggalang rakit, penggalang terap. Nah, setelah ini semua, ya, adik-adik bisa langsung ke mencapai Pramuka Garuda. Nah, nanti di pertemuan berikutnya ya adik-adik kakak akan bahas tentang Pramuka Garuda. Nah, adik-adik semuanya, ini yang tadi penggalang ramu, penggalang rakit, penggalang terap, ini merupakan apa itu? Ramu, rakit, dan terap merupakan TKU. Apa itu TKU? Tanda kecakapan umum. Nah, ini tandanya. Tanda kecakapan umum. Lalu bagaimana cara mendapatkan TKU ini, Kak? Saya ingin mendapatkan TKU ramu. Setelah ramu, saya ingin rakit juga dong, Kak. Kak, saya ingin terap. Bagaimana? Nah, caranya setelah kalian ramu, ya, kalian bisa memperoleh penggalang rakit atau tingkat penggalang rakit dan juga tingkat penggalang terap. Bagaimana caranya? Nah, ini semua adik-adik peroleh karena ini merupakan tanda kecakapan umum. Untuk mendapatkan ini, adik-adik harus atau wajib mengisi apa? Mengisi SKU atau buku SKU. Adik-adik lebih kenal dengan buku SKU, ya. Buku SKU atau apa itu SKU? Kita lanjutkan lagi, SKU adalah syarat-syarat kecakapan umum. Ya, jadi adik-adik kalau ingin mendapatkan tanda-tanda yang tadi, khususnya tanda TKU, tanda kecakapan umum, baik ramu, rakit maupun terap, adik-adik harus mengisi buku ini. Syarat wajib, harus. Jangan sampai adik-adik hanya langsung memakai tanda-tanda itu, tapi tidak tahu maknanya, tidak tahu perjuangannya seperti apa. Di sini semuanya ada syarat-syaratnya. Dalam buku ini ada semua persyaratan untuk menjadi penggalang ramu, penggalang rakit, penggalang terap. Jadi adik-adik dengan memiliki buku ini, di dalam buku ini ada semua persyaratan untuk mendapatkan itu semua. Ya adik-adik, mungkin ini sementara yang dapat kakak sampaikan. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Semangat terus. Kalau mungkin nanti di video berikutnya kakak akan lanjutkan dengan materi-materi seputar masih penggalang ramu. Ya adik-adik. Terima kasih dari kakak. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kakakmu Lili Sabar.